Berita kesuksesan anak tersebut dalam jual beli saham dan akuisisi 60% saham PT Suga Group bikin heboh terutama di kalangan PT Suga Group. Tapi, siapa orang yang melakukannya tersebut? Sosoknya masih misterius bagi sebagian mereka, termasuk putri sang direktur dan si ayah brengsek anak tersebut. Ketika anak tersebut dan keluarganya datang ke PT Suga Group, mereka disambut baik oleh resepsionis. Tapi, ketika tiba di lobi kantor mereka berpapasan dengan putri sang direktur dan si ayah brengsek. Resepsionis bilang, mereka mungkin adalah pemegang saham misterius, tapi, si ayah brengsek dan putri sang direktur menghardik si resepsionis dan bilang otaknya sedang error, lalu menyuruh resepsionis itu segera pergi. Si ayah brengsek mengatakan bahwa perusahaan akan kedatangan orang penting, kehadiran anak tersebut dan keluarganya cuma akan mengganggu saja. Si paman bilang bahwa mereka atau anak kecil tersebut adalah pemilik saham misterius yang mengakuisisi saham PT Suga Group. Baik si ayah brengsek maupun putri sang direktur tidak percaya. Dan mereka tertawa sinis mendengarnya. Kalian orang bodoh dan miskin jago berbohong, kata si ayah brengsek. Jangan-jangan karena stres bercerai kamu jadi gila, timpa sang putri direktur pada ibu si anak. Entah dari mana, kalian tahu informasi bahwa, di perusahaan kami, bakal ada penyambutan, dan kalian palsukan identitas, sungguh konyol apalagi buat alasan anak kecil dapat untung saham 2 triliun. Kalian kira aku bodoh? Katanya lagi, dengan nada keras dan menghardik. Bahkan ketika Direktur Jody datang untuk memanggil karena rapat pemegang saham baru, akan dimulai mereka masih tidak percaya, lalu terjadi keributan kecil. Sang putri direktur meminta orang-orangnya untuk mengusir anak kecil itu dan keluarganya. Dan seketika itu direktur utama datang. Direktur Suga minta maaf atas perlakuan yang tidak mengenakan yang diterima anak kecil itu dan keluarganya. Ketika sang ayah sebagai direktur minta maaf, sang putri malah masih ngoceh dan bilang pada ayahnya, "Pak, jangan tertipu dengannya, mana mungkin anak kecil yang masih SD jadi pemegang saham, aku tadi membantu mengusir penipu." Lalu, reaksi yang diterima sang putri adalah sebuah tamparan. Si ayah brengsek mencoba membela, tapi dia juga mendapatkan hal yang sama, sebuah tamparan dari Direktur Suga. Sebagai pemegang saham mayoritas, si anak meminta pada Direktur Suga untuk memecat si ayah brengsek dan Direktur Suga menyetujui. Bagai petir di siang bolong, si ayah brengsek syok mendengar bahwa dia dipecat. Lalu, dia memohon-mohon pada sang direktur dan anak kecil agar tidak dipecat. Tapi, semua sudah terlambat, si ayah brengsek itu segera diusir dari kantor. Terima kasih, sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.